Selamat pagi teman-teman, Shalom. Apa kabar kalian? Aku berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Kita bersuka cita pada pagi hari ini boleh kembali ada kesempatan untuk datang memuji nama Tuhan. Teman-teman, beberapa minggu belakangan ini kita belajar tentang doa Bapa kami, ya kan? Nah, kita boleh menyebut Allah kita sebagai Bapa. Itu sungguh suatu sebutan yang sangat dekat, sangat hangat. Nah, kita mau menyanyikan pujian. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita, sehingga kita boleh disebut sebagai anak Allah. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir, biar sungguh kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke teman-teman, kokoh sadar bahwa selama kalian ibadah online di rumah masing-masing, mungkin ada kalian merasakan wah bosan, lalu mungkin mulai mundur, mulai malas gitu ya. Aduh, nih bangun pagi-pagi nanti aja deh ibadahnya setelah bangun tidur jam 10. Ada yang gitu nggak teman-teman? Ya, Koko harap sih nggak gitu ya. Tapi Koko sadar ini kita alami di setiap kita pada saat sekarang ini. Tapi Koko berharap jangan kendor teman-teman. Jangan lelah untuk terus ikut Tuhan. Oke? Maka dari itu mari kita menyanyikan sebuah pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang mengajar
pekerja bangunan, dia meratakan tanah yang bergelombang, menimbun tanah yang berlubang demi membangun sebuah bangunan yang kokoh. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita bangun kerohanian kita di dalam dasar iman kita yang kokoh pada Tuhan Yesus. Teman-teman, sebentar kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ada sebuah pujian yang kokoh mau ajak kita semua nyanyikan. Judulnya, Karena Allah Cinta Diberikan Anaknya Yang Tunggal. Teman-teman, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu ceritanya, tabir bait suci Allah terbelah dua. Sekarang manusia boleh langsung datang kepada Allah untuk mengakui setiap dosa, untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sebelumnya nggak bisa langsung, teman-teman, mesti lewat imam. Tetapi melalui Kristus kita bisa langsung datang kepada Allah untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, Karena Allah Cinta Dia Berikan Anaknya untuk kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan Anakmu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Sehingga pada saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, membawa setiap pergumulan kami Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, seringkali kami lupa akan firman-Mu, lalai akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri. Terus berikan kami semangat untuk boleh mengikut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Jensen. Mari kita menyanyikan sebuah pujian judulnya In His Time. Di dalam waktunya Tuhan. Kita percaya hidup kita semua ada di dalam waktunya Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya semua yang kita perlukan, Dia akan mempersiapkan untuk kita. Dan termasuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, ada di dalam waktunya Tuhan. In His time. In His time.
Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Koko pimpin kita di dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau sudah boleh memimpin kami ketika kami tadi mengikuti puji-pujian, dan kami juga sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa mengerti akan apa yang diajarkan, dan berkati juga hamba supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak. Kami mau serahkan waktu ke depan, Tuhan yang berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum mulai Koko mau tanya sama kalian. Kira-kira bagaimana perasaan kalian kalau seandainya ibadah sekolah minggu itu nggak ada firman Tuhannya? Jadi kalian cuma nyanyi-nyanyi, puji-pujian, setelah itu selesai. Gimana perasaan kalian? Ayo, coba pikir-pikir. Apakah kalian akan senang karena hore cuma sebentar? Biasanya 30-40 menit, firman Tuhannya lama, sekarang cuma ya 10-15 menit lah, cepet. Enak kok, seneng, bahagia gitu. Atau justru kalian merasa, wah jangan dong kok, kalau gitu aku nggak belajar apa-apa dong. Wah, kalau ada yang begini, hebat ya, bagus. Nah, setelah itu aku mau tanya sama kalian. Kalau misalnya, apa yang kalian rasakan kalau misalnya gereja, katakan tutup. Gereja tutup, jadi tidak ada lagi ibadah sekolah minggu sama sekali. Gimana perasaan kalian? Kerajaan Israel atau bangsa Israel pernah berada begitu jauh dari Tuhan, di mana bait Allah tidak lagi dipergunakan untuk mereka beribadah kepada Allah Israel, kepada Tuhan Allah atau Allah Bapa. Mereka tidak lagi beribadah. Bahkan banyak patung-patung yang ditaruh di dalam bait Allah. Patung dari dewa-dewa berhala, ala-ala palsu. Bayangkan bagaimana kira-kira perasaan Tuhan Allah Israel ketika melihat hal itu terjadi. Tentu saja Tuhan Allah Israel begitu marah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, yang dilakukan oleh raja-raja yang jahat ini, tentunya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah Israel. Nah, Koko mau cerita tentang satu orang raja. Ketika raja ini diangkat, maksudnya ya, ketika dia diangkat menjadi raja, dia berumur masih begitu muda. Tetapi dia berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Kalau raja-raja sebelumnya adalah raja-raja yang jahat menolak Tuhan, dia adalah raja yang begitu mengasihi Tuhan. Namanya adalah Raja Yosia. Yuk kita mau buka Alkitab kita dari 2 Tawarik 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosia ini adalah raja yang begitu muda ketika diangkat, dan dia berumur masih 8 tahun. Tentunya ketika dia berumur 8 tahun, dia belum bisa memimpin sebagai seorang raja. Mungkin ada seorang menteri yang membantu sampai dia cukup usia. Lanjutannya adalah pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti umurnya berapa tuh? 8 tahun ditambah 8, dia memerintah berarti 16 tahun. Ketika dia usia 16, ayat ketiga ya, ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ketika dia berumur 8 tahun, waktu dia diangkat menjadi raja, kondisi bangsa Israel itu begitu kacau balau. Mereka tidak lagi menyembah Allah Israel, mereka menyembah dewa-dewa. Bahkan bait Allah tadi Koko bilang, di dalam bait Allah ditaruh patung-patung, dan bait Allah pun
tidak diurus lagi. Wah, itu sesuatu hal yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi diberitakan, firman Allah tidak lagi diberitakan, Tuhan Allah tidak lagi disembah. Tetapi meskipun umat Allah, umat Israel menjauh daripada Tuhan, mereka berbuat dosa, Tuhan Allah tetap menjaga, tetap mengasihi umatnya. Meskipun memang tidak lepas dari penghukuman, Tuhan Allah tetap akan menghukum umat bangsa Israel. Koko akan bacakan dari 1 Raja-Raja 13 ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Raja-Raja 13 ayat yang pertama dan yang kedua. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Maksudnya adalah Raja Yosia ini akan datang dan dia akan melakukan hal yang baik, melakukan hal yang disukai oleh Tuhan. Mesbah pengorbanan untuk dewa-dewa itu akan dihancurkan oleh Raja Yosia ini. Sebegitu Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel terus-menerus berbuat jahat, tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan begitu saja. Tuhan Allah sudah menjanjikan nanti akan lahir nih Raja Yosia yang akan memimpin bangsa Israel untuk melakukan hal yang baik, hal yang dicintai, hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Koko ceritain secara sekilas ya, secara singkat aja ya, dari isinya 2 Tawarik 34 dan 35. Di umur 8, Yosia itu menjadi raja. Umur ke-16 dia mencari Tuhan. Lalu umur 20 dan 26 dia membersihkan Israel dari berhala. Dari umur 20 sampai 26, 6 tahun lamanya dia membersihkan Israel dari patung-patung berhala. Mesbah-mesbah pengorbanan untuk dewa-dewa, Allah-Allah semua dihancurkan. Dia berkeliling sekeliling Yerusalem, Yudea, terus berkeliling sekeliling Israel, dia keliling, ketemu mesbah dihancurkan, ketemu kuil-kuil penyembahan dihancurkan, ketemu patung-patung dihancurkan. Sebegitu dia mencintai Tuhan. Lalu berikutnya di umur ke-28 di umur 26 dia memperbaiki dan memulihkan bait Allah yang sudah dihancurkan, yang sudah ditinggalkan, bukan dihancurkan, yang sudah berantakan, kacau balau, sudah ditinggalkan, dia memulai memulihkan. Wah, dia mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk memperbaiki bait Allah yang dibuat oleh Raja Salomo. Dan ketika mereka mulai memperbaiki bait Allah, mereka menemukan Taurat Tuhan, Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, Taurat Tuhan. Ketika ditemukan, wah, imam besar datang lalu menyampaikan Taurat Tuhan itu kepada Raja Yosia. Raja Yosia mulai mempelajari, mulai membaca lagi. Ketika Raja Yosia membaca, mempelajari lagi, dia begitu nangis, dia begitu sedih, lalu dia mengoyakkan bajunya. Mengoyakkan baju itu lambang penyesalan gitu ya. Oh ya, kitab Taurat Tuhan itu zaman dahulu, zaman perjanjian lama, bentuknya bukan kayak sekarang ya. Bukan kayak Alkitab lalu bisa disimpan dalam bentuk program aplikasi di handphone. Nggak seperti itu. Bentuknya adalah gulungan-gulungan kitab, gulungan-gulungan panjang yang terbuat dari kayu, kulit kayu pohon atau dari kulit binatang. Jadi belum ada mesin cetak. Untuk membuat satu tulisan kopi kitab gitu ya, kopian kitab, itu diperlukan waktu yang lama, waktu yang tidak sebentar, karena harus ditulis hati-hati. Belum lagi kertasnya, kainnya pun lebih gampang rusak ketimbang kertas zaman sekarang.
Jadi itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan itu hilang. Gulungan kitab itu hilang dan akhirnya ditemukan. Maka ketika Raja Yosia membaca, wah, Raja Yosia begitu tergerak, terharu. Namun ketika dia baca isinya, ternyata isinya begitu tegas. Bagaimana firman Tuhan? Isinya ya, firman Tuhan adalah bahwa kalau kamu menyimpang dari ketetapan Tuhan, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, kamu tidak ikut perintah-perintah Tuhan, maka yang ada hanyalah hukuman. Hukuman yang benar-benar gak main-main, hukuman yang serius. Nah, ketika Raja Yosia baca hal itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaian karena dia tahu, wah, umat Israel telah berdosa begitu banyak, termasuk raja-raja sebelum dia, leluhur-leluhurnya. Maka dia tahu, Raja Yosia tahu Israel akan dihukum benar-benar oleh Tuhan Allah. Dia mengoyakkan baju, dia menangis. Lalu firman Tuhan datang kepada Raja Yosia lewat ada nabi gitu ya, menyampaikan kepada Raja Yosia. Raja Yosia, tangismu sudah didengar oleh Tuhan Allah. Sehingga sekarang Tuhan Allah tetap akan menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan Allah akan menghukum Israel setelah engkau mati. Selama engkau masih hidup, selama engkau menjadi raja, Israel tidak akan dihukum. Kenapa? Karena Yosia begitu mengasihi Tuhan. Jadi Yosia tidak akan ikut dihukum. Tapi setelah Yosia mati, Raja Yosia mati, baru Israel akan dihukum. Wah, setelah mendengar itu, Raja Yosia pun kumpulkan semua pemimpin-pemimpin, orang-orang yang sudah tua, dikumpulkan di Yerusalem, dikumpulkan di Bait Allah. Lalu Raja Yosia membuka gulungan kitab yang ketemu tadi, kitab Taurat Tuhan, dan Raja Yosia membacakan. Bagaimana isinya tadi? Israel akan dihukum karena Israel sudah menyimpang, Israel sudah melawan Tuhan, bangsa Israel tidak lagi mengikuti Tuhan. Lalu di situ Raja Yosia mengikat perjanjian. Mari pemimpin-pemimpin bangsa Israel, kita semua bersama-sama ikut, kita memegang janji bahwa kita mau untuk hidup lagi secara baik di hadapan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, kita mau hidup menjauhi berhala, menjauhi kejahatan. Mari supaya bangsa Israel tidak dihukum. Raja Yosia mengikat perjanjian. Raja Yosia juga meminta orang-orang yang datang, pemimpin-pemimpin yang datang, tua-tua semua untuk ikut berjanji. Dan selama dalam kepemimpinan Raja Yosia, Israel ikut Yosia, ikut kata Raja Yosia, yaitu untuk ikut perintah-perintah Tuhan, turut perintah Tuhan, dan mereka mulai lagi beribadah secara rutin, mulai lagi mendengarkan firman Tuhan secara rutin setiap hari Minggu, setiap hari Sabat gitu ya, di Bait Allah. Mereka berkumpul Bait Allah dan mereka mulai serius lagi ikut Tuhan. Nah, adik-adik, itu adalah kisah tentang Raja Yosia. Di dalam kisah Raja Yosia, bertahun-tahun lamanya Bait Allah tidak lagi dipergunakan untuk tempat beribadah. Jadi sama kayak pertanyaan Koko tadi di awal, mereka tidak ada lagi ibadah sekolah minggu, istilahnya gitu ya. Mereka tidak ada lagi ibadah mingguan, menyembah Tuhan, menyanyi. Mereka tidak ada lagi. Sampai nanti Raja Yosia mulai membereskan, lalu memperbaiki Bait Allah, baru mereka mulai memuji Tuhan lagi, beribadah kepada Tuhan lagi, menyembah Tuhan lagi. Tetapi sebelum itu mereka memiliki kekosongan rohani dalam hidupnya. Dalam hidupnya mungkin mereka baik-baik aja, secara fisik ya baik-baik aja, secara kerja baik-baik aja. Tetapi ketika firman Tuhan tidak diberitakan, moral mereka menjadi rusak. Mereka kalau dulu menyembah dewa-dewa itu dianggap dosa besar, sekarang dianggap biasa-biasa saja. Semua bangsa Israel juga nyembah dewa, bahkan raja kita sembah dewa. Sebelum Raja Yosia gitu ya,
Semuanya nyembah dewa, biasa saja. Hal yang sebenarnya merupakan kejahatan, kejahatan serius di mata Tuhan dianggap biasa-biasa saja. Dosa dianggap biasa-biasa saja. Kenapa itu terjadi? Karena firman Tuhan tidak lagi didengarkan, karena firman Tuhan tidak lagi diberitakan. Adik-adik, di dalam kondisi saat ini, Koko nggak tahu apakah kalian mengikuti setiap minggu serius ibadah, serius menyanyi, serius mendengarkan firman Tuhan. Koko nggak tahu sama sekali. Dan Koko juga nggak tahu sampai berapa lama sih kita akan seperti ini. Tapi adik-adik, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, Koko harap kita serius benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kalau enggak nanti lama-lama hati kita akan menjadi tidak peka terhadap dosa. Kalau dulu kita bikin dosa, langsung merasa bersalah, langsung mau berdoa kepada Tuhan, bertobat, Tuhan minta ampun. Lama-lama kita akan kebal. Kita akan tidak lagi peka. Kita merasa melakukan dosa ini biasa, ini biasa, itu biasa, nyontek biasa, ngebohong biasa, berantem lawan orang tua biasa, lawan teman biasa. Karena kamu tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Hati kita tidak lagi diisi oleh firman Tuhan. Koko mau memberikan beberapa contoh di mana dosa menjadi suatu hal yang dianggap biasa. Bahkan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa akan dianggap aneh. Contoh misalnya, kalian di kelas nyontek, ada murid-murid yang mencontek, lalu kalian diminta jawaban, kasih tahu gua dong nomor 13 jawabannya apa nih, A, B, C apa D, misalnya soalnya pilihan ganda gitu ya. Nomor 13, 14 apa nih, A, B, C, D. Ketika kalian bilang, oh saya nggak mau kasih tahu, kamu diem aja, kamu nggak mau kasih tahu, teman-teman kamu selesai ujian datengin kamu lalu bilang apa? Lu jahat lu tahu jawabannya tapi nggak mau bagi-bagi, nggak mau bagi-bagi jawabannya, lu jahat. Bingung ya, yang jahat siapa sebetulnya? Apakah kamu yang tidak mau memberikan jawaban kamu karena itu adalah hasil usaha kamu, hasil kamu belajar, hasil kamu sendiri, maka kamu tidak mau bagi kepada orang? Atau teman kamu yang memaksa kamu untuk ngasih jawaban, teman kamu yang mau nyontek? Siapa yang jahat sebetulnya? Sudah pasti yang jahat teman kamu. Tetapi teman kamu malah bisa bilang seolah-olah siapa yang jahat? Kamu yang jahat. Lu jahat, lu nggak mau bagi jawaban, lu jahat. Sebegitu parahnya dosa. Ketika dosa itu sudah sedemikian sering dilakukan, mereka akan merasa dosa itu adalah hal yang biasa. Kalau nggak melakukan dosa, kalau kamu tidak mau bagi jawaban nyontek, malah kamu dianggap kamu yang jahat. Padahal saya jelas-jelas saya nggak jahat. Karena baik yang mencontek maupun membagi contekan sama dosa. Jadi nggak boleh nyontek, nggak boleh juga membagi contekan. Kan begitu. Contoh kedua yang aku mau sampaikan kepada kalian. Tuhan menciptakan manusia itu ada dua. Laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita. Harusnya mereka menikah sepasang. Satu laki-laki, satu wanita. Tapi zaman sekarang, kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, tapi di negara-negara luar, negara-negara barat, sudah banyak terjadi pernikahan sesama jenis. Pria sama pria menikah. Wanita sama wanita menikah. Dosa nggak? Jelas dosa. Tapi uniknya ya, ketika ada orang yang bilang, oh saya menolak LGBT istilahnya. Lesbian, gay, transseksual, sama biseksual. Ya, itu empat hal yang dosa sama dosanya. 4 hal penyimpangan yang menolak pernikahan yang indah yang Tuhan berikan. Satu pria, satu wanita harusnya. LGBT enggak. Lesbian, wanita sama wanita. Gay, pria sama pria. Transseksual itu adalah
ubah jenis kelamin, pria jadi wanita atau wanita jadi pria. Lalu bisexual itu berarti bisa sama pria, bisa sama wanita. Itu empat-empatnya dosa loh. Kalau ada orang yang menolak LGBT, malah dibilang, ih, kamu tidak toleran. Kamu tidak toleran terhadap LGBT, harus kamu menerima LGBT. Kan LGBT itu juga diciptakan Tuhan, manusia juga diciptakan Tuhan. Kamu tidak baik, kamu tidak jahat. Padahal kita menolak LGBT, kita menolak dosa, malah dibilang jahat. Wah, bingung ya. Itu sama kayak tadi, kayak contoh mencontek tadi. Hal yang sudah jelas-jelas dosa, tetapi ketika moral manusia sudah hancur, sudah bobrok, salah jadi benar, benar jadi salah, diputar balik semuanya. Itu adalah contoh kedua, bagaimana yang dosa seringkali menjadi dianggap biasa. Dan kalau kita menentangnya, malah dianggap kita yang aneh. Adik-adik sekalian, ketika kita berhadapan hal seperti macam itu dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada contoh-contoh lain gitu ya. Kita harus tetap ikut perintah Tuhan. Kita harus tetap teguh turut kata Tuhan. Meskipun orang bilang kita aneh, orang bilang kita lu sok suci, orang bilang kita jahat, padahal mereka yang jahat, kita jangan peduli. Kenapa? Karena perintah Tuhan jelas. Kita harus ikut, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi perintah-perintah Tuhan. Dan mungkin menurut dunia, kita aneh. Tapi nggak apa-apa. Dunia bilang kita aneh. Tuhan bilang kita anak yang baik. Tuhan bilang kita adalah hamba yang baik. Sekarang kita mau berdoa. Koko mau ajak kita semua lipat tangan dan kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh diingatkan bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari kisah Raja Yosia, bagaimana Raja Yosia memulihkan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Raja Yosia begitu mengasihi Tuhan. Dan ketika Raja Yosia menemukan gulungan kitab Taurat Tuhan, dia begitu bersukacita dan dia membacanya dan dia mau membagikannya. Ajar kami Tuhan untuk menghargai anugerah Tuhan selama kami masih bisa beribadah, kami bisa membaca Alkitab, kami mau belajar untuk bisa lebih mengetahui lagi isi firman Tuhan, supaya lewat firman Tuhan kami tahu kehendak Tuhan, kami tahu rencana Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini, lindungi kami dari virus corona, lindungi kami dari penyakit-penyakit yang ada. Berkati kami meskipun kami mungkin bosan di rumah kami, tetapi Tuhan yang berikan kami sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekarang waktunya kuis. Kuisnya ada 2 soal. Yang pertama adalah ayat hafalan. Iya, minggu ini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Nih, Koko bacain. Nanti kalian hafalkan dari Alkitab kalian masing-masing ya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu ayat hafalannya ya. Pendek, gampang. Sama soal kuis yang kedua adalah Koko mau kalian memberikan contoh dosa yang saat ini sudah dianggap biasa. Kalau tadi Koko kasih 2 contoh. Satu, pertama adalah mencontek. Yang kedua adalah dosa seksual LGBT gitu ya.
dosa LGBT ini. Nah, Koko mau kalian kasih contoh lain selain dua contoh ini ya. Apa aja boleh, apa aja yang kalian pikirkan yang sudah dianggap biasa, padahal itu dosa. Dan harusnya kita bisa peka, bisa berubah. Oke? Jadi, yang pertama ayat hafalan, yang kedua adalah contoh dosa yang sudah dianggap biasa, padahal dosa, tapi dianggap sudah biasa. Sampai di situ firman Tuhan hari ini. Koko harap kita semua sehat-sehat. Selalu ingat kalau mau keluar-keluar pakai masker. Kalau habis dari luar cuci tangan bersih 20 detik. Dihitungin 1, 2 sampai 20 detik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.